Baik, sebelum sidang dimulai, saya selaku protokoler akan membacakan tata tertib persidangan. Hadirin mohon untuk dapat memperhatikan tata tertib yang akan saya bacakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak dalam bentuk alat maupun benda. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap tidak menaati tata tertib, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini lancar dan mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Berdoa selesai. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruang sidang ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Baik, selanjutnya majelis hakim akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan nomor penetapan 567/Pengadilan Perdata Pengadilan Negeri Medan tentang penunjukan majelis hakim dengan susunan Dr. Nela Zanamira SMH sebagai Ketua Majelis, dibantu oleh Arif Musafak SMH dan Nur Hadiza SMH masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Negeri Medan, serta dibantu pula oleh Panitera Pengganti Nasional Hindra Rahmafitri SMH, Ibu Najma Alesa sebagai petugas pengadilan, dan Ibu Nazwa Safira SH SMG sebagai rohaniawan. Baik, dikarenakan ruang persidangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persidangan akan segera dimulai. Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara prestasi pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 358/PDTG/2024 Pengadilan Medan antara Nabila Rizky selaku penggugat melawan Ibrasa Hasan selaku tergugat 1 dan Oktaviani Putri selaku tergugat 2 pada hari ini Kamis 13 Juni 2024 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 13 Juni 2024, maka agenda sidang pada pagi ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah menerima surat kuasa dari penggugat untuk bertindak selaku kuasa hukum penggugat?
Baik, selanjutnya saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari juga sudah menerima surat kuasa dari tergugat untuk bertindak selaku kuasa hukum tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat dipersilakan maju untuk menyerahkan surat kuasa, kelengkapan garis kuasa, kartu anggota advokat dan berita acara sumpah pemuka saudara ke majelis hakim. Baik, selanjutnya apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk membacakan surat gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan mendengar menyimak dengan baik gugatan dan tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat silakan dibacakan gugatan. Jakarta 2 Mei 2024 perihal gugatan Buat Prestasi. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Jalan Letjen S. Parman nomor 71 RT 10 RW 10 Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Zelfan Farid SHMH dan Natasha Eugenia SHMH yang berkantor di Zelfan and Eugenia Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama klien kami, Saudari Nabila Rizky, tempat tanggal lahir Medan 25 Mei 1990, warga negara Indonesia, alamat Jalan Yamin Ginting, Komplek Royal Sumatera, nomor 23A, Medan, Sumatera Utara. Pekerjaan wira swasta yang disebut selanjutnya sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada Saudara Nibrasa Hasan, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Hayamuruk nomor 10, Kelurahan Peti Sabulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Adapun selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kemudian Oktaviani Putri, 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Hayamuruk nomor 10, Kelurahan Peti Sabulu, Medan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun mengenai duduk perkara adalah sebagai berikut, bahwa penggugat dan tergugat 1 telah menjalin suatu kesepakatan pembelian 1 unit kondo Podomoro Tower Norton lantai 35E. Kedua, bahwa antara penggugat dan tergugat 1 juga telah sepakat mengenai harga pembelian 1 unit kondo Podomoro Tower dengan harga jualnya ini sebesar 4 miliar 100 juta rupiah, yang mana pajak pengalihan PPN ditanggung oleh pemilik. Ketiga, bahwa atas kesepakatan harga tersebut penggugat telah membayar DP sebesar 50 juta rupiah. Bahwa untuk mempertegas kesepakatan antara penggugat dan tergugat terkait dengan pelunasan tersebut, maka dalam kwitansi tertanggal 18 Desember 2023 tertuang beberapa ketentuan yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah harga 1 unit kondo Podomoro Tower sejumlah 4 miliar 100 juta rupiah. Kemudian yang B, pajak pengalihan PPN ditanggung oleh pemilik. Yang C, adapun sisa pelunasan paling lama tanggal 30 Januari 2024 dengan syarat renovasi bocor kondo Podomoro Tower sudah selesai. Yang kelima, bahwa atas kesepakatan tersebut yang dituangkan, maka tergugat 1 telah siap menerima konsekuensi atas hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam kwitansi tersebut, penggugat menyampaikan tergugat 1 bahwasanya penggugat akan melakukan pembayaran pelunasan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 13.30 di kantor Podomoro Norton Tower. Bahwa kemudian pada hari tersebut penggugat datang dan membawa uang sebesar 4 miliar 50 juta rupiah untuk melakukan pelunasan. Kemudian yang ketujuh, bahwa kemudian alangkah terkejutnya penggugat pada tanggal 18 Januari 2024, tepatnya pada sore hari,
Penggugat dikejutkan dengan datangnya surat kuasa hukum dari tergugat 1 sebagaimana yang tanggal 17 Januari 2024 yang menyatakan bahwa tergugat 1 tidak mau melakukan jual beli dengan alasan tidak diberi persetujuan oleh istrinya. Tentunya penggugat merasa bahwa alasan tersebut tidaklah masuk akal. Perlu disampaikan pula bahwa down payment dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah uang panjang diatur dalam KUH Perdata pasal 1464 yaitu KUH Hukum Perdata, yang salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjangnya. Hal ini pun sejalan dengan pasal 1457 dan pasal 1458 KUH yang menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tertentu tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada dan belum dibayar. Kemudian, bahwa setelah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum tergugat, maka tergugat tetap ingkar janji dan tidak ingin melakukan jual beli Kondo Podomoro Tower. Kemudian bahwa tergugat 1 berulang kali meminta tolong kepada penggugat untuk tepat janji atas pembayaran pelunasan 1 unit Kondo Podomoro Tower tersebut. Kemudian perbuatan tergugat 1 bersama dengan tergugat 2 yang sampai saat ini tidak memiliki itikat baik untuk melaksanakan penjualan 1 unit Kondo Podomoro Tower telah menerima down payment sebesar 50 juta. Bahwa begitu juga dengan perbuatan daripada tergugat 1 yang tidak melaksanakan kesepakatan jual beli, maka penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial yang jumlahnya sebagai berikut. Kerugian material sebesar 50 juta rupiah. Kerugian imaterial bahwa penggugat dalam melakukan upaya-upaya telah melaksanakan kesepakatan baik secara litigasi maupun non litigasi dengan membayar honorarium fee kuasa hukumnya. Dan juga penggugat telah menyampaikan rencananya untuk membeli 1 unit Kondo Podomoro Tower yang apabila jika ditaksir kerugiannya mencapai 5 miliar rupiah, yang bahwa oleh karena itu dikhawatirkan terjadinya aktivitas atau pengalihan hak atas 1 unit Kondo Podomoro Tower. Untuk itu kami memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan aktivitas apapun maupun pengalihan hak kepada siapapun atas 1 unit Kondo Podomoro Tower. Bahwa oleh karena itu perbuatan antara tergugat 1 dengan penggugat berawal dari itikat baik pada tanggal 18 Desember 2023, yaitu kesepakatan dengan sah berkekuatan hukum sebesar 4 miliar 100 juta rupiah. Bahwa oleh karena itu tergugat 1 melakukan perbuatan ingkar janji berupa tidak berkeinginannya untuk melaksanakan lanjutan perikatan jual beli Kondo Podomoro Tower tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat 1 bersama dengan tergugat 2 telah melakukan perbuatan malprestasi. Kemudian menyatakan kwitansi resip tanggal 18 Desember 2023 sebesar 50 juta rupiah Kota Medan dan harga jual sebesar 4 miliar 100 juta rupiah sah dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan penjualan atau pengalihan hak dan menerima sisa pembayaran pelunasan atas unit tersebut. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservateur beslah atau sita penjagaan yang telah dijalankan dalam perkara terhadap 1 unit tersebut. Kemudian menghukum tergugat 1 bersama tergugat 2 untuk membayar ganti rugi material maupun imaterial. Material sebesar 50 juta rupiah dan imaterial sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian menghukum tergugat 1 untuk membayar uang paksa sebesar 5 juta rupiah apabila lalai dalam menjalani putusan ini. Kemudian yang ke-8 adalah menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu serta dengan serta-merta meskipun ada upaya hukum perlawanan. 9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk patuh pada putusan ini.
Kuasa hukum penggugat Muhammad Zilfan Farid SHMH dan Natasha Eugenia SHMH. Sekian ya. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada tergugat dari kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan yang telah dibacakan? Saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan dari pihak penggugat yang mulia. Kepada tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat? Iya, yang mulia. Berapa lama saudara akan menyiapkan jawaban gugatan? Dari nasional yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah setuju dengan waktu 7 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang tanggal 20 Juni 2024 yang mulia. Baik, sejak hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 20 Juni 2024 dengan agenda membaca jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Kepada panitera dan kita penyakit diagendakan selanjutnya diberitahukan kepada para pihak peserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan nomor perkara 358 garis miring D.G garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Kamis 20 Juni 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 3 Juni, maka agenda hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat. Pada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban gugatan saudara? Kami sudah siap. Majelis hakim terhormat. Baik, kuasa hukum tergugat bisa menyerahkan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan selanjutnya kepada kuasa hukum. Kepada kuasa petugas silakan membaca surat jawaban gugatan saudara. Mohon izin yang mulia, saya akan membacakan jawaban dalam perkara nomor 358 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Medan antara Nanda Rizky selaku penggugat dengan Ibrahim Hasan selaku tergugat 1 dan Octaviani Putri selaku tergugat 2. Dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Ibrahim Hasan selaku tergugat 1 dan Octaviani Putri selaku tergugat 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4 garing perdata garing 5 garing 2024 tertanggal 20 Mei 2024 kami yang namanya tersebut di bawah ini Nabila Rahma Safitri SMK, Esa Yulita SMK, Termalita Putri Karini SMK adalah pejabat dan staf pada kantor advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum Ekuitas Juris Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 10 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dengan ini tidak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Yang pertama adalah eksepsi. Perjanjian pengikatan jual beli antara penggugat dengan tergugat 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata bahwa disebabkan tindakan hukum antara penggugat dengan tergugat 1 tanpa persetujuan tergugat 2, maka secara hukum kwitansi atau perjanjian antara penggugat dengan tergugat 1 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata yang mengatur supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Percakapan umum suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat 1 dan 2 dalam ketentuan tersebut merupakan syarat objektif yang menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan juga merupakan syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan. Bahwa faktanya di dalam kwitansi pembayaran dan payment antara penggugat dengan tergugat 1 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata karena tergugat 1 bukan pemilik yang secara hukum yang dapat melakukan jual beli terhadap 1 unit kondo pada atau warna lantai 35 yang merupakan hak bersama antara tergugat 1 dan tergugat 2 sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menerima eksepsi tergugat 1 dan 2. Selanjutnya menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan catatan saya. Izin melanjutkan yang mulia.
Dalam pokok perkara bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dan tidak dibuka tergugat kecuali yang diakui secara sah dalam pokok perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, tidak ada perbuatan manifestasi atau ingkar janji dari tergugat 1 dan tergugat 2 karena tergugat 1 dan tergugat 2 telah beritikat baik untuk mengembalikan uang penggugat, akan tetapi penggugat tidak bersedia menerimanya dan tidak mau memberikan nomor rekening. Sebaliknya, penggugat diminta dilanjutkan jual beli atau pengembalian uang dengan melebihi 60 juta rupiah yang ditawarkan oleh tergugat 1, sedangkan faktanya uang penggugat baru sekitar 2 bulan diserahkan kepada tergugat 1. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami. Bahwa selanjutnya tidak benar dan keliru dalil penggugat pada halaman 5 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan penggugat mengalami kerugian baik secara material ataupun imaterial, yang mana kerugian imaterial yang disebut penggugat di dalam dalil gugatannya tidak termasuk kerugian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali nomor 650/PK/PDT/1994 menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti kerugian imaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Oleh karenanya, tidak benar dan tidak tepat apabila tergugat 1 dan tergugat 2 dibebankan untuk membayar kerugian imaterial tersebut. Bahwa selanjutnya di dalam dalil posita dan petitum, gugatan penggugat yang meminta pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, sebab diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah yang dalam bentuk ganti rugi sehingga tidak dibenarkan adanya pembayaran uang paksa sesuai dengan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 709/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang intinya uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam perkara aktu tidak didasarkan pada alasan bukti yang autentik menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 191 RBG dan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2000 tentang permasalahan putusan serta merta dan profesional, maka patut dan cukup alasan hukum majelis hakim dalam perkara aktu untuk menolak putusan serta merta yang dimohonkan oleh penggugat di dalam perkara aktu. Dalam pokok perkara, 1. Menerima jawaban tergugat 1 dan tergugat 2, 2. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Medan 20 Juni 2024 dihormat kami, kuasa hukum tergugat Nabila Rahmat Safitri SHMH, Nisa Yulita SHMH, Nurmalita Putri Karini SHMH. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada penggugat kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi jawaban dari penggugat tersebut? Sudah mengerti. Apakah penggugat akan menunjukkan replika atas jawaban penggugat tersebut? Kami akan menunjukkan Kapan ada hasil dengan lebih? Kurang lebih 7 hari. Balik atas 2 hari ini diserahkan tanggal berapa? 7 hari dari hari ini tanggal 27 Juni 2024 yang mulia. Baiklah, dikarenakan dari pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan tersebut, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan tanggal 27 Juli 2024 dengan agenda pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat. Kepada panitia agar dicatat dan diagendakan sidang selanjutnya. Diberitahukan kepada para pihak peserta kuasa hukumnya agar hadir di sidang ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan nomor perkara 358 Perdata Gugatan 2024 Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Kamis 18 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Siap, yang mulia. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan di dalam persidangan? Kami akan menghadirkan 2 saksi, yaitu saudari Nova Cahya dan saudari Nabila Salma. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan saksi pertama terlebih dahulu. Dari silakan. Baik yang mulia, kepada petugas saksi Nabila Salma dipersilakan memasuki ruang sidang.
Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, dihormati diperintah untuk menyerahkan identitas saudari saksi. Baik, sebelumnya saya ingin memeriksa data diri dari saksi terlebih dahulu. Nama lengkap, Nabila Salma, tempat tanggal lahir, ada di 13 Januari 1988, pasien di Kabupaten Semarang. umurnya berarti jenis kelamin, Perempuan, alamat, Jalan Mawar 3, Ungaran, Semarang. warga negaraan, Indonesia, pendidikan, S1, pekerjaan. pihak swasta. Baik, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Baik, saudara bisa berdiri kepada petugas untuk memosisikan diri. Baik, saya akan mengucapkan, silakan saudara saksi untuk mengisi ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sudah dipersilakan dulu kembali Rani Allah. Saudara saksi harap menjawab dengan wajib karena dari hakim, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat karena Anda telah mengamalkan sumpah seorang saksi. Baik yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah dari saudari saksi bisa menjelaskan hubungan dari saudari saksi dengan saudari penggugat? Baik yang mulia, jadi saya memiliki hubungan sebuah pekerjaan dengan saudari penggugat yang mana ada hubungan bisnis yang mulia. Sejak kapan Anda mengenal saudara penggugat? Saya mengenal sejak di bangku kuliah dan saat ini beliau menjadi rekan kerja saya dalam melakukan bisnis. Baik, kemudian kira-kira kontribusi apa yang saudari bisa berikan kepada penggugat pada saat itu? Pada saat itu saya ikut dalam membuat perjanjian jual beli yang mulia. Apakah jadi sudah selesai? Baik, kalau itu untuk kuasa hukum tergugat silakan bertanya. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kapan dan di mana Anda menyaksikan proses perjanjian jual beli tersebut? Baik Bu, jadi saya menyaksikannya sejak bulan Desember dan di kantor notaris Nabila SHMKN. Pada waktu itu saya menyaksikan dan menemani rekan bisnis saya untuk melakukan jual beli apartemen untuk berdua. Baik, selanjutnya Anda memiliki kepentingan apa sehingga harus ikut andil dalam membuat perjanjian jual beli tersebut? Baik Bu, berhubung kami itu sama-sama berbisnis dalam bidang properti, maka kami selalu mendukung satu sama lain. Dan kebetulan Condopodomoro tersebut akan dibeli oleh pihak penggugat dan digunakan sebagai salah satu unit jual beli dalam bisnis kami, seperti itu Ibu. Kami sudah mengerti. Baik, untuk itu silakan kepada pihak penggugat untuk memberikan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari Nabila Salma, apa yang Anda ketahui terkait dengan isi perjanjian tersebut? Baik Bu, perjanjian tersebut memuat isi bahwa kedua belah pihak telah menyepakati penjualan Condopodomoro seharga 4,1 miliar. Kemudian terdapat perjanjian bahwa pihak penggugat memberikan DP 50 juta dan pihak tergugat pun menyetujui dan berjanji akan memberikan unit Condopodomoro saat sudah dilunasi. Dengan adanya DP tersebut, maka penjualan tidak bisa dibatalkan. Saudari saksi yakin bahwa substansi dari perjanjian itu sudah memenuhi kriteria akta otentik? Ya, saya yakin Pak, dalam hal ini sudah sesuai dengan 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya ada kata sepakat dan cakap serta ada hal-hal yang halal. Dan dalam hal ini sepakat itu kedua belah pihak telah sepakat untuk menjual seharga 4,1 M dengan DP 50 juta serta keduanya juga cakap hukum yang mana dalam hal ini keduanya juga dalam hal sadar, maksudnya dalam keadaan sehat dan sadar, lalu keadaan yang halal juga, yang mana uangnya didapatkan dari jual beli yang sah seperti itu. Baik, karena dari masing-masing pihak sudah menyampaikan pertanyaan kepada saksi dan kami rasa keterangan saudari sudah cukup. Apabila pengadilan membutuhkan keterangan lanjutan, apakah saudari bersedia juga kembali? Ya, bersedia yang mulia.
Baik, selanjutnya saudari silakan mencepatkan disediakan, lalu bisa ambil fasilitas terlebih dahulu di meja baca. Lalu silakan kuasa petugas untuk menghentikan sesi berikutnya. Kandidatnya bisa dipersilakan. Baik yang mulia, kepada petugas, saksi novator ini dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, sebagai saksi apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk bisa mengikuti persidangan pada waktu ini? Sehat yang mulia. Baik, pertama-tama mungkin saya akan memeriksa identitas dari saudari saksi terlebih dahulu, bisa confirm untuk menyerahkan identitas saudari. Silakan saudari saksi menjawab dengan benar apa yang saya tanyakan tentang identitas saudari. Nama, Bapak Cahya, tempat tanggal lahir, Surakarta, 28 Desember 1991. jenis kelamin, Perempuan alamat, yang tertutup, Kecamatan Jebres, Surakarta. agama, Islam, pekerjaan. karyawan swasta. Baik, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik. Silakan saudara untuk berdiri. Dan silakan untuk mengikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan untuk berdiri. Baik, saudara saksi harap menjawab dengan jujur pertanyaan dari hakim, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, karena Anda telah mengangkat sumpah soal saksi. Apakah Anda mengenal penggugat Nabila? Iya, saya mengenal Ibu Nabila. Beliau adalah bos saya dan saya sudah bekerja lebih dari 5 tahun untuk beliau. Baik, saya ingin bertanya juga ya. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui rencana pembelian dari penggugat atas unit pokok dokumen tersebut? Betul, saya mengetahui rencana tersebut. Ibu Nabila memberitahukan pada saya beberapa minggu sebelum dilakukan transaksi jual beli dengan tergugat. Apakah Anda mengetahui proses pembelian dari transaksi ini? Iya, karena Ibu Nabila yang meminta saya mengurus proses pembayaran DP sebesar 50 juta yang sisanya akan dibayar di tanggal yang sudah ditentukan. Baik, dari kami sudah cukup. Kalau begitu untuk kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama yang kami tanyakan adalah saudari saksi hadir tidak pada saat penandatanganan kwitansi tersebut? Iya, saya hadir dan menjadi saksi saat pembayaran DP dan penandatanganan kwitansi tersebut. Apakah Anda tahu tanggal yang dijanjikan untuk pelunasan kasus kode tersebut? Saya mendengar tanggal pelunasan yang disepakati itu paling lambat 30 Januari 2024. Jadi kuasa hukum penggugat silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah Anda mengetahui terjadinya pembatalan transaksi oleh tergugat? Ya, saya mengetahui karena Ibu Nabila bercerita bahwa beliau kaget dan kecewa dengan tindakan sepihak tergugat yang melakukan pembatalan transaksi tersebut. Beliau juga merasa alasan pembatalan tersebut itu tidak masuk akal. Lalu, apakah saudari sebagai karyawan kepercayaan penggugat hadir pada waktu hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 di kantor Podomoro Tower Notar? Iya, saya hadir pada hari itu. Saya menemani Ibu Nabila ke kantor Podomoro untuk melakukan pelunasan pembelian 1 unit produk Podomoro sesuai janji yang diatur sebelumnya. Namun sejak pukul 1 sampai 5 sore, tergugat tidak hadir, bahkan tergugat tidak memberi kabar terkait ketidakhadirannya. Kami sudah cukup yang mulia. Baik, karena dari masing-masing pihak sudah menyampaikan pernyataan kepada saksi dan kami rasa keterangan saudara sudah cukup. Apabila pengadilan membutuhkan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk kembali? Bersedia yang mulia. Baik, untuk itu saudara saksi dipersilakan untuk tempat yang telah disediakan, lalu bisa mengambil kartu yang saudara terlebih dahulu di meja pada jalan.
kepada pihak penggugat, apakah ada tambahan yang ingin diberikan dalam persidangan? Pihak penggugat, apakah ada saksi tambahan yang ingin diberikan dalam persidangan? Baik, dikarenakan agenda penjelasan alat bukti dan barang bukti telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat membutuhkan beberapa hari untuk mempersiapkan pembuktiannya. Kami membutuhkan waktu 7 hari nasional yang mulia. Baik, panitera tunjukan diri sekarang tanggal berapa? Baik, 7 hari dari hari ini ada tanggal 25 Juni 2024 yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2024 dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada panitera dari catatan dan data selanjutnya diperlukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini menyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pengadilan negeri Medan nomor perkara 358/2024 dan 2024/9 pengadilan negeri Medan pada hari ini Kamis 25 Juni 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Apakah saudari kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Kami siap yang mulia. Ada berapa bukti yang akan diberikan dalam persidangan? Kami menghadirkan 2 saksi yang mulia, yaitu Novi Horis dan Gabroli. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk menjadi saksi pertama terlebih dahulu. Panitera dipersilakan. Baik yang mulia, kepada petugas, saksi Novia Khairus dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, kepada saudari saksi apakah sudah dalam keadaan sehat? Dan dari hakim untuk memeriksa identitas saudari saksi, silakan ke depan untuk menyerahkan identitas saudari. Baik, saya akan memeriksa identitas saudari saksi dulu. Nama lengkap, Novi Horis, tempat tanggal lahir, Sukarjo 21 April 1978, umur, umur 46 tahun, jenis kelamin, perempuan, agama, Islam, alamat, dan Tepu Umat, Kecamatan Medan, Berkisah, Kota Medan, Sumatera Utara. pekerjaan. Pekerjaan tidak swasta. Baik, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudari anut? Sedia yang mulia. Baik, silakan untuk berdiri. Karyawan silakan untuk mendekatkan. Silakan untuk mengikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sudah cukup. Jadi silakan kembali. Dari saksi harap menjawab dan maju pertanyaan dari hakim. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat karena Anda sudah mengambil sumpah seorang. Baik yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari punya hubungan dengan tergugat? Saya mempunyai hubungan yang mulia. Saya mempunyai hubungan kami hanya sebagai klien. Jadi tadi kami sudah cukup. Kalau begitu untuk kuasa hukum tergugat silakan untuk bertanya. Saudari saksi, apakah saudari menerima komisi atau imbalan dari tergugat terkait dengan transaksi yang dilakukan ini? Ya, saya menerima komisi dari tergugat untuk membantu menjualkan apartemennya. Baik, dan apakah Anda memberikan informasi kepada tergugat mengenai harga yang dijual? Jika iya, informasi apa yang Anda berikan kepada tergugat? Yang informasi yang saya berikan mengenai harga, lokasi, dan kondisi apartemen. Baik, berarti dijelaskan ya terkait harganya berapa, lokasinya di mana, dan kondisinya gitu ya. Baik, sudah cukup yang mulia. Kalau gitu disilakan kepada pihak tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berapa lama Anda berprofesi sebagai pengelola dan berapa banyak transaksi yang telah Anda lakukan? Saya berprofesi sebagai pengelola kurang lebih selama 5 tahun dan menyelesaikan sebanyak 200 transaksi. Baik, apakah Anda mengetahui
apakah penggugat telah melakukan pemeriksaan terhadap apartemen tersebut sebelum melakukan transaksi? Saya tidak mengetahui secara pasti, tapi saya menyarankan penggugat untuk melakukan pemeriksaan. Baik, karena dari masing-masing pihak sudah menyampaikan pertanyaan kepada saksi dan kami rasa keterangan sudah tidak cukup, apabila pengadilan membutuhkan keterangan, apakah saudari itu tidak kembali? Sudah yang mulia. Baik, untuk selanjutnya saudari saksi disilakan untuk duduk kembali dan mengambil saksi dari saudara. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menghadiri saksi selanjutnya. Panitera bisa silakan. Baik, yang mulia, kepada petugas, saksi Nabila Puratu dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, pertama-tama saya memeriksa identitas saudari saksi, bisa disilakan terlebih dahulu saat identitas. Pada saudari saksi, kami akan memeriksa identitas saudari saksi dan dijawab dengan benar. Nama, Nabila Puratu, tanggal lahir, Yogyakarta, 29 Maret 1994. warga negara, Warga negara Indonesia, tempat tinggal, dalam keterangan Kecamatan Medan, Kota Medan, pekerjaan. manajer apartemen. Baik, disilakan untuk berdiri, saksi untuk berdiri, dan kepada Roniawan dipersilakan untuk menempatkan diri untuk mengambil sumpah. Baik, saudara saksi, silakan untuk mengikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang benar. Baik, didengarkan kembali. Saudari saksi harap tidak dengan pertanyaan dari hakim, kuasa hukum atau kuasa tugas karena ada sertifikat tidak sumpah saksi. Lalu majelis hakim akan bertanya. Baik, saya izin dulu. Dapatkah dari saudari saksi menjelaskan proses pembelian dari apartemen yang terjadi antara penggugat dan juga tergugat satu dan juga tergugat dua juga? Proses dimulai dengan kesepakatan antara penggugat dan tergugat satu. Namun setelah beberapa waktu tergugat dua tidak ingin menjual apartemen. Baik, apakah saudari mengetahui apakah ada dokumen yang menunjukkan persetujuan dari saudara tergugat dua terkait penjualan apartemen ini? Saya tidak mengetahui ada dokumen resmi yang menunjukkan persetujuan dari tergugat dua. Baik, seperti itu kuasa hukum juga silakan mengajukan pertanyaan. Saya tidak mendengar tergugat satu menyebutkan batas secara langsung pada penggugat. Jadi saudari saksi ini apakah mengetahui ada upaya dari tergugat satu ya Pak Indras untuk menyelesaikan masalah ini sebelum dibawa ke jalur litigasi atau jalur pengadilan gitu ya saksi? Ya, saya tahu ada beberapa dokumen yang digunakan oleh tergugat. Baik, itu silakan kepada tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah Anda bisa menjelaskan apakah tergugat satu dan tergugat dua telah beritikat baik dalam menyelesaikan masalah ini? Saya melihat bahwa tergugat satu dan tergugat dua berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan menawarkan pengembalian uang kepada tergugat. Namun tergugat tidak bersedia menerima tawaran tersebut. Dari kami sudah cukup. Kali itu kepada majelis hakim apakah ada sedikit yang dalam sidang? Waktu itu saudara saksi bisa terhubung di sebelah senjata dan bisa mengambil kartu itu. Baik,
Baik, dikarenakan agenda pemeriksaan bidang barang telah selesai, maka agenda adalah sidang kesimpulan. Panitera 4 minggu dari sekarang tanggal berapa? 4 minggu atau 28 hari dari sekarang tanggal 22 Agustus 2024 yang mulia. Baiklah, sidang akan dibuka pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan kesimpulan kepada panitera agar tidak dihilangkan selanjutnya. Dilakukan kepada para penegak hukumnya agar sidang ini termasuk kembali. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Hadira Pengadilan Negeri Medan nomor perkara 358 dari 9/9/2024 dari Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024 dinyatakan terbuka dan terbuka. Sesuai dengan acara persidangan tanggal 25 Juli yang lalu, maka agenda seharinya adalah pembacaan kesimpulan dari penggugat dan dari penggugat kepada saudara penggugat. Apakah saudara sudah menjadi kesimpulan saudara? Bisa silakan dibacakan kesimpulannya. Izin membacakan kesimpulan dari kami pihak penggugat yang mulia. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim memeriksa perkara perdata nomor 358 garis miring PDDG garis 2024 garis PN Medan. Yang bertentangan di bawah ini, Muhammad Salman Faren SHMH dan Lakasya Yujinia SHMH yang masing-masing merupakan advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Salman Yujinia Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafiman 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024 dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dalam atas nama Nabila Rizky selaku penggugat. Berkenan dalam bersama ini menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 358 dari PDDG dari 2024 dari PN Medan sebagai berikut. Bahwa dalam persidangan penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi untuk masing-masing memberikan keterangan serta saksi-saksi ini mengetahui terjadinya perbuatan malprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Saksi pertama yang didatangkan oleh penggugat atas nama Nabila Salma menyaksikan transaksi di kantor notaris dan menemani penggugat untuk melakukan jual beli apartemen Kondo Kodomoro. Dan saksi kedua yang bernama Nova Cahya yang bekerja sebagai karyawan dari penggugat dan mengetahui proses transaksinya karena penggugat meminta saksi untuk membayar DP sebesar 50 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal yang telah ditentukan. Saksi pun hadir dan menjadi saksi saat penggugat membayar uang muka sebesar 50 juta rupiah kepada tergugat 1 dan penandatanganan kwitansi tersebut. Dan mendengar pula bahwa tanggal pelunasan yang disepakati adalah paling lambat tanggal 30 Januari 2024. Demikian pembacaan kesimpulan kami Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih Bapak. Lalu kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap ya. Baik, kalau itu bisa tolong membacakan. Baik, izin membacakan kesimpulan dari kami pihak tergugat yang mulia. Kesimpulan dalam perkara nomor 358 dari gugatan gugatan dari 2024 dari PN Medan antara Nabila Rizky selaku penggugat dan Dinas Hasan selaku penggugat 1 dan Kami Negeri selaku penggugat 2. Dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Dinas Hasan selaku penggugat 1 dan Octaviani Putri selaku penggugat 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4 dari PDT garing 5 dari 2024 tertanggal 20 Mei 2024 kami yang namanya tersebut ini adalah Kasat SMK, saya Yudhita SMK dan Permanita Putri Karin SMK telah menjabat dan staf pada kantor advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum Ekuitas Juriskom yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 10 berkisah tentang Kecamatan Medan Pusat Kota Medan yang ini tidak menyampaikan kesimpulan dari persidangan ini. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari yang disampaikan dengan kedua perdebatan serta bukti dan argumen yang telah disampaikan, kami menyimpulkan sebagai berikut. 1. Perjanjian jual beli tidak sah. Perjanjian pengikatan jual beli antara penggugat dan tergugat 1 atas 1 unit Kondo Kodomoro Kawan Angkatan 35 adalah tidak sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Properti tersebut merupakan harta bersama antara tergugat 1 dan tergugat 2 sehingga tidak akan tergugat 1 menjual properti tanpa persetujuan tergugat 2 melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu perjanjian jual beli ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. 2. Tidak ada uang prestasi. Tergugat 1 dan tergugat 2 telah beritikat baik dengan menawarkan pengembalian down payment
sebesar 50 juta rupiah yang diterima dari penggugat beserta bunga sesuai keluarga. Namun penggugat menolak tawaran tersebut dan tetap memaksakan perjanjian yang tidak sah secara hukum ini. Dengan demikian tidak ada prestasi yang dalam penggugat 1 maupun penggugat 2. 3. Tuntutan ganti rugi material tidak dapat diterima. Dan penggugat atas kerugian material sebesar 5 miliar tidak beralasan karena tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 650/PK/1964 yang menyatakan bahwa ganti rugi material hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Kasus ini tidak memenuhi kriteria tersebut. 4. Tuntutan uang paksa atau uang song tidak sah. Tuntutan penggugat atas uang paksa sebesar 5 juta rupiah per hari tidak dapat dikabulkan karena jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 91/1972 menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku untuk tindakan pembayaran uang. 5. Permohonan putusan serta merta tidak berdasar. Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan pada alasan dan bukti yang autentik menurut hukum, sehingga permohonan putusan serta merta tidak dapat diterima sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2002 nomor 4 tahun 2001. Sehingga berdasarkan poin-poin kesimpulan di atas kami selaku kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dalam pokok perkara PK 1 menerima jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 menolak gugatan penggugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima juga hukum penggugat pembayar biaya perkara yang timbul dan subsidiar atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang sah dilanjutkan. Jadi 22 Agustus 2024 hormat kami kuasa hukum tergugat Nagara Masantir SMK, Nesa Indra SMK dan Nurmalita Putri Karini SMK. Sekian ya. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Baik, saudara penggugat dan tergugat, dengan demikian kami selanjutnya akan selesai. Kemudian lanjutkan dengan pembacaan putusan. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim membacakan putusan, maka sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Panitia 7 hari dari sekarang adalah 7 hari dari sekarang tanggal 29 Agustus 2024 yang mulia. Baiklah, sidang akan dibuka pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Pada panitia agar dicatat dan diagendakan dengan kita. Diberitahukan kepada para pihak sidang konsultasinya agar hadir sidang ini tepat dimulai. Demikian sidang hari ini menyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pengadilan negeri Medan nomor perkara 358/Perdata Gugatan (2024) Pengadilan negeri Medan pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Baik, baca putusan oleh karena itu kepada para pihak yang ada di sini dimohon untuk mendengarkan putusan dengan seksama. Putusan nomor 358/Perdata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara data pada tingkat pertama telah menentukan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Nanda dan Rizky berdasarkan surat kuasa tertanggal 9/24 memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Sulaiman SMH, 2. Nanda Sarinya SMH. Selanjutnya disebut tergugat melawan tergugat 1 Ibrasa Aslan. Silakan. Untuk tergugat 2 Octaviani Putri berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada 1. Nabila Ramasa Fitri SMH, 2. Nesa Yudha SMH, 3. Tawati Putri SMH, 1. Kuasa hukum tergugat. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Mei 2024 dalam register nomor 258/2024 dan telah mengajukan gugatannya sebagaimana dianggap sudah dibacakan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya yang melanjutkan Bu. Dalam eksepsi perjanjian pengikatan jual beli antara penggugat dan tergugat 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Dan kedua, dalam pokok perkara bahwa apa yang didalilkan dan eksepsi juga merupakan satu kesatuan dijadikan dalil dalam pokok perkara ini. Dua, bahwa tergugat satu dan tergugat dua menolak dalil gugatan tergugat kecuali yang diakui secara sah dalam perkara pokok ini, dan selanjutnya telah diajukan pemeriksaan saksi barang bukti dan alat bukti yang dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya tergugat satu dan tergugat dua telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dengan alasan bahwa perjanjian pengikatan jual beli antara penggugat dan tergugat satu bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawab sehubungan dengan pokok eksepsi tergugat satu dan tergugat dua tersebut di atas sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Menimbang bahwa pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa dengan demikian tergugat satu dan tergugat dua dalam eksepsinya menunjukkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara pihak tergugat dan penggugat tidak sesuai dengan undang-undang. Maka sesungguhnya dari eksepsi tergugat satu dan tergugat dua merupakan jawaban dan bukan merupakan tangisan dalam hasil eksepsi sebagaimana dikehendaki oleh undang. Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formal gugatan dan bukan bantahan terhadap pokok perkara. Itu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tergugat satu dan tergugat dua dinyatakan tidak berdasarkan oleh hukum dan sehingga harus telah dalam pokok perkara. Baik, dalam pokok perkara lanjutkan. Menimbang bahwa secara yuridis kesepakatan antara penggugat dan tergugat satu sesungguhnya tidak dapat dilakukan terhadap objek satu di Pondok Mongo yang terletak di Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sehingga kesepakatan yang telah diperbuat tergugat satu dalam kasus hanya berlaku mengikat antara penggugat dan tergugat satu. Tergugat satu harus menanggung kerugian yang timbul pada diri penggugat sebagai akibat perbuatannya kesepakatan tersebut. Sedangkan tergugat dua tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tergugat satu akwo. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dan perlindungan hukum atas pihak yang diberikan. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap itu gugatan penggugat yang berdasarkan tuntutannya pada tergugat satu bersama-sama dengan tergugat dua inkasu petitum angka 2 tentang pernyataan aman prestasinya tergugat satu dan tergugat dua, petitum angka 6 tentang tuntutan ganti kerugian dinyatakan telah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya secara majelis tidak melakukan sita jaminan atau conservatory default dalam perkara ini sehingga terhadap petitum angka 5 surat gugatan penggugat yang menuntut pernyataan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dinyatakan telah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya dengan ditolaknya tuntutan pernyataan aman prestasinya tergugat satu dan tergugat dua dan tuntutan terhadap pelaksanaan isi kesepakatan antara penggugat dan tergugat satu, maka terhadap petitum angka 7, petitum angka 8 dan angka 9 penggugat dan penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini dan dinyatakan tidak lagi berdasarkan hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 10 yang menuntut agar menghukum para tergugat dan para tergugat dan turut tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa secara prinsip putusan perkara perdata merupakan penyelesaian atas perselisihan antara para pihak yang berperkara sehingga secara yuridis akan mengikat dan mendukung para pihak dan patuh kepada putusan yang diajukan oleh pengadilan. Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 10 gugatan penggugat yang menuntut agar menghukum para tergugat dan tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini. Putusan inkasu tidak terdapatnya pihak tergugat dalam kasus inkasu sehingga secara yuridis dipandang berlebihan harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat itu lalu seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat itu seluruhnya, maka penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepada penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 1238 dan pasal 1243 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Perdata, pasal 35 ayat 1, pasal 36 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Langsung tahun 1974 tentang berdasarkan Undang-Undang 16 2019 tentang Undang-Undang peraturan peraturan lain yang disebut tadi. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat satu dan tergugat dua tersebut dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp459.410. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami dan Nazar SMH sebagai hakim ketua, Ngalih Mustafa SMH dan Nur Adila SMH untuk selaku hakim anggota putusan tersebut telah dibesarkan dalam persidangan terbuka
penuntut umum pada hari Kamis tanggal 2024 dengan dihadiri oleh Najwalina SMH sebagai panitia pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui simulasi pengadilan pada hari tanggal 7 juga. Dengan ini putusan telah dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap. Baik kepada para pihak penggugat dan tergugat, apabila saudara tidak puas atas putusan, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak. Baik, maka dari itu sidang seluruh pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tinggal pertama dengan nomor register perkara 358 garis miring perdata gugatan garis miring 2024 garis miring Negeri Medan antara Nabila Rizky selaku tergugat melawan Ibrasa Asas Kabupaten 21 dalam terkait putus selaku tergugat pada hari Kamis 29 Agustus 2024 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan segera meninggalkan ruangan sidang. Hari dihadirin dimohon untuk berdiri dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Tadi kan ada